Nah, kabar baiknya sebenarnya di TikTok ini kita melihat bahwa bukan harga yang berperang, tapi halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel kesayangan kamu Cerita Om Botak, di mana kita akan bahas tips dan trik dalam berjualan online. Dan hari ini kita akan bahas topik yang lagi panas-panasnya. Jadi buat kamu jangan sampai ketinggalan, ya. Pakai topi dulu jadi Botakers dengan subscribe channel ini Cerita Om Botak, karena hari ini kita akan ngomong mengenai TikTok Shop. Nah, ya. Nah, TikTok Shop ini sebenarnya lagi sangat viral, lagi sangat heboh, terutama mendekati akhir tahun 2021 sampai ke awal tahun ini, ya. Bahkan, ya, dengan ada berapa seller yang DM dan curhat, bilang, Om, ini saya tokonya lagi sepi nih di marketplace lain, tapi di TikTok lagi rame banget, ya. Bahkan, ada berapa yang kirim screenshot dari penghasilan mereka, bilang, nih Om, TikTok Shop saya hari ini melebihi omset dari Shopee, dari Tokopedia, dari Lazada. Ya, jadi TikTok Shop ini adalah pemain pendatang baru yang sekarang ini lagi rame banget. Ya, mungkin saya melihat sebenarnya ada beberapa faktor. Pertama, memang user TikTok itu banyak sekali. Jadi, dan TikTok juga memang sudah menjadi sosial media di mana orang-orang tuh spend banyak waktu di sana. Nah, yang kedua yang saya bisa melihat ini keseriusan dari TikTok sebagai sebuah company, ya, dalam merekrut, ya, tim-tim untuk sebagai PIC dari kategori dari shopnya sendiri, ya. Karena dari pengalaman dari berhubungan dengan TikTok Shop aja, ya, banyak PIC ini dari marketplace lain, ya, yang bergabung ke TikTok Shop. Jadi ini rame, timnya cukup banyak, dan saya melihat mereka ini serius untuk menginvestasikan dari manpower-nya, dari orang-orangnya, supaya TikTok Shop ini jadi kuda hitam, ya, kalau kita mau bilang, ya, atau sebagai penantang baru yang cukup challenging. Nah, ya, saat ini memang TikTok Shop belum ada di dalam peta persaingan marketplace, ya, tapi saya yakin tahun 2022 ini mereka akan menjadi minimal nomor 4 atau mungkin bisa nomor 3, tapi kita akan melihat, ya, tahun ini, ya. Ya, nanti datanya tahun depan keluar, hopefully prediksi saya ini bisa dibuktikan, ya, gimana. Cuma saya melihat memang saat ini lagi rame-ramenya, terutama karena TikTok ini kasih banyak promo, terutama buat user yang belum pernah belanja sama sekali, ya. Jadi buat teman-teman yang melihat kok TikToknya lagi rame, ini karena promonya lagi kencang. Di mana lagi ada promo, baik itu promo free ongkir, promo voucher yang gede-gedean, di situ masyarakat akan datang dan beli, ya, di sana. Jadi sebagai seller, ya, menurut saya kita harus manfaatkan momen ini. Buat teman-teman yang mungkin seumuran Om, ya, yang nggak paham, ya, istilahnya joget-joget di TikTok, nggak perlu, ya. Kita buka toko di sini, kita bisa mainkan nanti namanya TikTok ini, cara mainnya sedikit berbeda. Kita bisa pakai affiliate di sini, kita bisa manfaatkan fitur promosi juga di TikTok. Tapi hari ini kita akan fokus bahas, ya, dengan menggunakan materi resmi daripada TikTok sendiri, gimana caranya kita mengupload produk di sini, perbedaannya seperti apa, di mana kita menggunakan fitur-fitur dalam TikTok Shop. Nah, TikTok Shop sendiri ini ada seller center-nya sendiri. Jadi seller center di TikTok ini sama seperti kalau kalian berjualan di Topet, di Shopee, di Lazada, dan di tempat lain, ya. Cara uploadnya dan cara menggunakan seller center ini, proses pesanannya juga mirip-mirip. Ya, mungkin hanya ada 1-2 perbedaan istilah, tapi kita mau lihat di sini di guidelines-nya, ya, di TikTok guidelines, seller center-nya mirip, ya. Jadi ada, kalau di atas ini ada seller university, ya, istilahnya di sini adalah kalau kalian klik nanti, ya, di sini kita akan mendapatkan, ya, artikel-artikel terbaru, fitur-fitur terbaru dari TikTok, ya. Di sini kita bisa mengganti, kalau teman-teman nih defaultnya di Inggris, bisa diganti ke bahasa Indonesia. Tapi materi yang saya gunakan ini dalam bahasa Inggris, ya. Jadi buat teman-teman ini bisa pantau terus, ya, supaya nanti saya akan bantu menjelaskan, ya, ini fungsinya untuk apa.
Nah, di sini adalah pending order, order yang tertunda. Lalu di sini adalah out of stock, SKU yang sedang kosong. Ya, kalau quality check berarti ini nggak lolos QC-nya dari TikTok Shop. Untuk menambahkan produk baru, hampir sama dengan marketplace lain ya, tinggal kita masukkan ya nama produknya, nama brandnya, tapi hati-hati ya, brandnya ini teman-teman harus make sure kalau brandnya ini memang resmi ya, nama warnanya, lalu juga memang SKU-nya, misalnya special edition-nya, atau memang ada kata-kata promosi, misalnya ini barangnya untuk kegunaan apa dan lain-lain ya. Kategorinya ini harus sesuai ya, jadi ini mudah digunakan ya. Prinsipnya untuk nama produk dan kategorinya ini hampir sama dengan marketplace lain. Di sini kalau memang ada brandnya dan kita bisa masukkan, silakan kita masukkan brandnya, dan modelnya kalaupun ada silakan kita masukkan modelnya. Untuk foto sendiri kita bisa menambahkan sampai 9 foto ya, 9 foto, dan di sini 600 x 600 ya, nggak melebihi 5 megabytes, dan rasio itu 1:1 ya, seperti foto feed Instagram ya. Jadi kotak bentuknya sama seperti tempat lain juga. Dan di sini ada product description. Ini kata-katanya sebenarnya mirip seperti Loricat ya di Lazada, tapi lebih simple kalau saya lihat seperti ini ya. Jadi cara memasukkan produknya juga kurang lebih sama ya. Jadi teman-teman yang belum pernah berjualan di TikTok Shop nggak perlu khawatir, karena apabila sudah mahir berjualan di marketplace lain, harusnya di TikTok Shop ini bisa juga. Walaupun memang TikTok Shop ini memposisikan dirinya bukan sebagai marketplace. Ya, ini perbedaannya ya. Kalau yang lain kan memang murni marketplace, tapi ini sebenarnya adalah social commerce, di mana marketplace-nya ini traffic-nya dari platformnya TikTok sendiri ya, dari creator kalau sebutannya, influencer di TikTok ya, akan membantu kita dalam berjualan ya dengan sistem komisi. Nanti kita akan bahas ya mengenai affiliates itu. Nah, berikutnya untuk beratnya di sini juga kita bisa masukkan ya, apakah mau dalam kilogram atau gram, nanti kita bisa ganti di sini ya di tempat terbarunya, atau dari dimensi produk ya, kita bisa masukkan di sini. Dan apabila ada garansi juga bisa dimasukkan berapa bulan dan tahun. Berikutnya dalam menambahkan produk baru, ini kita bisa masukkan 2 tier. Misalnya teman-teman pertama ada soal warna, kedua size, ini bisa kita masukkan di sini. Dan apabila ada nama SKU ya, harga per SKU, harga per warna, ini pun bisa kita masukkan. Jadi saya lihat untuk dashboardnya sendiri sudah cukup canggih ya. Bahkan untuk SKU-nya, untuk varian sendiri sudah bisa 2 tier. Jadi ini bisa kita masukkan sendiri. Misalnya ini varian 1 warnanya warna biru, varian 2 warna merah, ini bisa kita masukkan sendiri ya, custom seperti yang kita mau. Nah, apabila kita sudah selesai memasukkan semuanya dengan baik ya, kita bisa langsung submit dan finish ya, istilahnya submit. Nanti dari tim TikTok Shop akan mengecek ya. Jadi di sini ada QC-nya. Apabila tidak lolos, maka akan masuk ke restricted ya di sini ya. Apabila sudah oke, maka akan masuk produk yang sudah bisa di live ya. Nah, di sini berikutnya kita bisa melihat ya produk kita ini kapan terakhir kali diupdate. Jadi terlihat, dan retail price-nya juga di berapa, ini bisa kita lihat semuanya ya di dashboardnya TikTok. Harga pun bisa kita langsung ganti, nggak perlu masuk ke satuan seperti itu, bisa kita ganti di sini. Ini kok kalau saya lihat ya, sebenarnya dashboardnya itu mirip sama Lazada ya teman-teman. Kalau lihat Seller Center Lazada ini agak mirip-mirip kalau saya lihat dibandingkan dengan marketplace lain ya. Mungkin ininya sama ya, acuannya ke arah sana nih ya. Nah, berikutnya untuk mengedit produk, tinggal kita edit dan kita masukkan ya barang-barang yang memang keterangan-keterangan yang kita mau ya. Dan kalau saya melihat kalau di TikTok ini sebenarnya kita nggak adu harga ya, karena di TikTok ini kita nggak bisa seperti ada satu search engine kita cari misalnya baju, kaos pria, lalu muncul semua produk. Enggak, tapi lebih ke kita menemukan akunnya ya, lalu kita klik
tabnya pindah ke tab toko, kita bisa melihat produk-produk apa yang dijual dari toko tersebut. Jadi TikTok ini karena fungsinya sebagai social commerce, mereka akan mengedepankan sosial medianya dulu, baru setelah itu jualannya. Jadi bagaimana caranya pembeli menemukan produk kita? Ya kita harus sering-sering live, kita harus sering-sering minta affiliate kita untuk endorse barang kita dan memasukkan barang kita, nge-tag di dalam videonya dia, sehingga nanti kalau orang mau beli tinggal klik keranjang kuning ya yang ada di sudut kiri bawah, tinggal beli. Jadi karena seperti itu buyer journey-nya, rata-rata yang beli di TikTok ini hanya satu produk ya, atau mungkin satu jenis produk, 2 piece ya, tapi biasanya hanya satu karena bentuknya bukan marketplace ya. Jadi masih sangat sulit kalau saya lihat untuk beli lebih daripada satu jenis produk. Nah, jadi secara singkat itu sih kalau saya lihat perbedaan, tapi juga sangat menarik ya. Dan kita sebagai seller, menurut saya pun harus mempelajari bagaimana TikTok Shop ini akan membantu kita dalam berjualan online ya. Nah, kabar baiknya sebenarnya di TikTok ini kita melihat bahwa bukan harga yang berperang, tapi konten ya. Jadi tahun ini kita melihat kita sebagai seller ini harus mempersiapkan diri kita untuk perang konten ya. Siapa yang mempunyai konten paling bagus, itu yang akan mendapatkan traffic paling banyak, dan akhirnya produk kita akan juara ya. Jadi harga kita mungkin bisa lebih mahal kalau kita jual di TikTok, asalkan konten kita bagus. Nah, konten ini gimana cara bagusinnya? Ya buat video yang bisa FYP-nya sendiri, atau ketika kita promote satu video ini, nanti video kita juga menarik supaya orang bisa nonton sampai habis, dan akhirnya video kita FYP secara organik ya, dan memang bagus gitu ya secara konten. Atau kita pilih afiliator yang memang secara target market tuh cocok dengan buyer kita. Cara mainnya itu berbeda dengan cara main dari marketplace biasa, dan menurut saya ini menarik. Saya pun masih belajar ya, toko saya masih baru di sini. Jadi tujuan hari ini benar-benar kita buat video ini untuk sharing kepada botakers, dan justru saya ingin feedback juga ya. Botakers boleh DM, botakers boleh sharing ya di bawah di kolom komentar ini, gimana perasaannya mungkin sebagai pembeli belanja di TikTok itu seperti apa, terus sebagai penjual kalau teman-teman botakers itu sudah berhasil jualan banyak ya, caranya gimana? Pakai live, pakai di affiliator, atau cara-cara lain? Share di kolom komentar. Oke, di sini kita adalah komunitas, kita mau saling belajar. Setelah berhasil mengupload produk, teman-teman juga sebenarnya bisa mengupload produk pakai mass upload ya. Di sini tinggal download template Excel-nya ya. Setelah berhasil kita download, kita isi, lalu kita bisa batch upload. Jadi ini pun bisa kita lakukan ya untuk batch ya. Di sini tinggal download, di sebelah tulisan add new product ada batch ya. Tinggal kita setelah mendapatkan orderan di sini, kita juga bisa export ordernya. Jadi ini adalah tools yang memang kita bisa gunakan ya. Nanti flow-nya akan kita jelaskan di akhir video ya, bagaimana flow-nya setelah kita mendapatkan orderan di TikTok. Tapi prinsipnya sebenarnya hampir sama sih ya. Nah, untuk setting promosi ini juga bisa kita lakukan sendiri. Tinggal kita create new promotion, kita bisa setting dan pilih ya. Misalnya di sini ada promotion name-nya Silicone Cooking Tool Set 5 all-in-one alat. Kita bisa setting periodenya, apakah periodenya hanya 1 hari ataukah ini lebih dari 1 hari, dan diskonnya berapa. Ini bisa kita gunakan ya dari seller center, dari promotion kita klik discount. Nah, di sini ya. Jadi kita bisa setting namanya, setting periodenya. Baik, untuk diskon sendiri kita bisa set limit produk per produk, apakah kita mau limitnya itu 1 atau 2 atau 3. Jadi ini sebenarnya untuk ngeset diskonnya itu sama dengan marketplace lainnya, apakah ada limit atau tidak. Baik ya. Nah, di sini kita bisa melihat statusnya ya. Kalau untuk statusnya sudah deactivated berarti sudah tidak berjalan. Kalau ongoing berarti masih sedang berjalan. Dan kalau not started ini berarti promosi yang kita set untuk masa yang akan datang. Baik. Nah, untuk flash sale ini juga bisa kita buat sendiri, dan memang disarankan oleh tim TikTok supaya kita men-set promosi dan flash sale supaya toko kita itu menarik ya. Flash sale ini kita bisa buat
dan di sini kita tinggal milih ya produknya yang mana yang mau kita flash sale dan tinggal kita submit guys ya. Jadi ini sebenarnya mirip-mirip ya. Kalau teman-teman, saya yakin Botakers di sini kan sudah sangat familiar ya untuk berjualan di tempat lain. Cara setting tadi, cara untuk membuat produknya ini listing produk masih sama ya, cara untuk set promosi sama, untuk flash sale juga sama ya. Tinggal mungkin istilahnya kalau di sini misalnya setting promonya namanya apa, di sini apa ya, sedikit istilah-istilah yang kalau kita lihat sebenarnya nggak terlalu signifikan ya. Tapi ini sama, saya rasa untuk sales center ini juga cukup friendly ya, nggak terlalu pusing ya teman-teman ya. Di sini kita lihat kalau memang setelah kita udah berhasil men-setting flash sale, ini kita bisa edit juga ya, kita bisa lihat statusnya apakah live atau enggak. Jadi ini sama ya. Nah, di promosi sendiri selain tadi kita bisa set promo, set flash sale, kita juga bisa melakukan set free shipping. Ini juga free shipping, kita bisa menggunakan tools ini free shipping, tapi hati-hati sekali lagi ya, yang namanya free shipping ini nanti bebannya tuh di siapa ya. Saya rasa kalau promosi free shipping di sini bebannya itu kita yang tanggung. Jadi hati-hati teman-teman ya. Jangan sampai kita salah set promosi. Baik teman-teman, Botakers saya akan menunjukkan langsung dari dashboardnya ya. Jadi tadi kan kita sudah mendengarkan teorinya dulu ya, belajar teorinya dulu. Sekarang kita langsung ke praktek ya. Siapa yang suka praktek langsung like video ini ya. Kalau suka praktek langsung like video ini ya. Tapi di sini saya akan tunjukkan dashboardnya, kurang lebih sebenarnya sama saja dengan apabila Botakers juga jualan di marketplace lain ya. Jadi tinggal ke bagian produk ya. Halaman berandanya seperti ini ya. Jadi di sini ada pesanan baru ya, pengembalian barang, stok yang habis, dan produk gagal eksekusi. Ini kenapa bahasa Indonesia? Karena saya sudah rubah settingan di sini ya. Di sini jadi ganti ke bahasa Indonesia. Di sini kita tinggal ke bagian produk ya. Untuk menambahkan produk ya, tinggal ke produk, pilih tambah produk. Pilih tambah produk, di sini kita masukkan nama produk ya, sesuai dengan kaidah yang benar. Misalnya kita menjual payung ya, di sini kita tulis payung lipat Tabasa ya. Di sini payung lipat Tabasa, dan kita tinggal cari, ini ada di payung, ada di mana ya? Kita tinggal coba. Ada ya. Jadi Botakers apabila bingung kategori produknya di mana, tinggal search. Ya, misalnya untuk payung ini saya tadi search langsung muncul di perlengkapan rumah lainnya dan payung. Jadi tinggal kita klik, dan mereknya apabila memang ada mereknya tinggal kita masukkan. Nah ya, Tabasa ini kita sudah terdaftar, jadi sudah ada mereknya, kita tinggal masukkan mereknya sendiri ya. Untuk detail produk ini tinggal kita ambil ya beberapa produk yang sesuai. Saya ingat tadi saya sudah masukkan ya, ada 3 gambar sekaligus, ini bisa sampai 9 gambarnya. Lalu untuk deskripsi tinggal dimasukkan ya deskripsinya, tapi ini saya hanya asal ketik aja ya, Tabasa is the best, subscribe, asik, siap ya. Apabila ada video tinggal dimasukkan videonya di sini, dan mungkin bisa masukkan video TikTok di sini ya. Dan nama variannya ini kita tinggal klik di sini ya, ada warna atau spek. Nah, saya pilih warna di sini. Nilai varian itu artinya warnanya apa. Jadi kita bisa masukkan nilainya sendiri. Dia ini transparan, dan kita bisa masukkan fotonya juga di sini ya. Baik, harga jualnya sudah kita masukkan, harga jualnya, dan beratnya kita masukkan ya. Dimensi itu opsional, jadi tidak perlu kita masukkan untuk dimensi produk. Dan estimasi biaya pengiriman ini dihitung apabila beratnya 500 gram itu 5.376. Nah, jadi ini langsung keluar estimasinya, menarik ya. Kalau kita masukkan sekilo sama ya, masukkan 2 kilo, oke ya. Jadi toleransinya ini di 2002, kalau kilogram itu di 2,3, kalau 2301 kita masukkan langsung jadi 16.000 ya. Jadi di sini gram, tapi kalau kita klik bisa menjadi kilogram ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah ya. Jangan kilogram nanti kita masukkan 500 jadi 500 kilogram, jadi keberatan ya. Ya teman-teman, ini harus diperhatikan ketika mengisi,
Garansi apabila ada silahkan dimasukkan, garansi berapa bulan atau setahun atau lifetime warranty juga bisa. Tapi karena produk ini tidak ada garansi, tidak kita masukkan ya. Kalau untuk bayar tepat apabila dinyalakan opsi ini, maka ini akan mengaktifkan COD ya, COD di dalam produk ini ya. Kalau untuk produk kita nggak masalah bisa COD, jadi tinggal kita aktifkan lalu tinggal kita terbitkan. Tapi karena ini hanya sebagai contoh saja, saya tidak akan terbitkan. Jadi cara untuk membuat produk barunya itu simple, sama seperti di marketplace lainnya ya. Nah, berikutnya apabila ada pesanan, nanti kita akan masuk ke dashboard ini ya. Pesanannya sudah selesai, juga kita bisa masuk ke dashboard ini ya. Jadi teman-teman, ini semua sama seperti yang lainnya. Opsi pengiriman kita bisa set saat ini hanya bisa dengan JNT dan JNE saja ya. JNE dan JNT, tapi mudah-mudahan nantinya sudah lebih banyak logistik yang terintegrasi dengan TikTok Shop ya. Untuk promosi sendiri kita juga bisa membuat campaign tadi ya. Tinggal klik campaign di sini. Ya, apabila ada campaign yang kita bisa bergabung, tinggal kita join saja ya. Misalnya ada home pesta gajian ya, tinggal kita ikut join, daftar, masukin produk dan lain-lain ya. Apabila memang kategori terpenuhi, maka ini langsung kelihatan ya. Jadi oke. Tapi ini tinggal dilihat aja ya. Untuk promosi penjualan tadi kita sudah sempat bahas ada diskon, bebas ongkir atau free shipping ya, dan obral kilat yaitu flash sale. Jadi flash sale itu adalah obral kilat ya. Jadi teman-teman tinggal join aja ya, tinggal buat diskonnya. Tadi sudah sempat kita share ya bagaimana caranya. Baik, berikutnya adalah cara kita memproses orderan di TikTok ya. Jadi ketika setelah membayar, kita arrange shipment, kita bawa ke JNT atau JNE. Setelah itu pesanan sudah diterima dan ada payment. Nah, untuk paymentnya sendiri kita bisa melihat di seller centernya ini ya. Ini kita menerima paymentnya ini tanggal 1 dan tanggal 16 saja. Jadi sebulan 2 kali. Atau setiap 2 minggu baru gajian. Nah, ini banyak yang komplain karena cash flow-nya jadi mandek di TikTok Shop. Jadi kita harapkan dari pihak TikTok mungkin mau mendengar ini, tolong ya. Mungkin paymentnya ini bisa masuk ke dalam dompet yang kita bisa tarik setiap hari. Ya, kalau bisa sehari kita bisa tarik 5 kali sampai unlimited. Karena seller itu memang butuh uang cash yang cepat ya. Jadi untuk pihak TikTok Shop, tolong kalau nonton video ini boleh dibantu ya supaya pencairannya itu bisa setiap hari. Nah ya, karena ini satu hal yang masih sering dikomplain ya, karena pencairnya lama ya, 2 minggu sekali. Jadi nanti dananya kita ngendap di TikToknya lama. Nah di sini kita bisa melihat rinciannya dan tarik duitnya, dan untuk penarikan ya, ini sebenarnya otomatis dari TikTok. Dia akan kasih kita tariknya setiap di atas 100.000 itu otomatis ditarik sama TikTok. Jadi teman-teman di sini juga bisa melihat data centernya ada di Kompas Data ya di sini ya. Di sini kita bisa melihat live-nya seperti apa, penghasilan hari ini seperti apa. Tapi ini ya dashboard TikTok ya, Om Botak akan coba bongkar lebih lanjut di video-video selanjutnya. Jadi buat teman-teman ya, kita akan bahas di video selanjutnya gimana sih cara menggunakan afiliasi di TikTok ya, gimana sih cara kita promote video kita di TikTok dan lain-lain. Dan hopefully dari toko Om Botak juga sudah cukup banyak orderannya supaya kita bisa share ya dengan teman-teman tips dan triknya, hacknya dalam berjualan di TikTok Shop. Tapi buat Botakers jangan lupa buat klik subscribe supaya bisa update terus video tips dan trik dalam berjualan online. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye!